Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Zerlinda Ali, mahasiswa dari IPB University, program studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59. Hari ini aku akan melaksanakan pemenuhan tugas mata kuliah presentasi dan negosiasi yang insya Allah akan berlangsung sekitar 10-20 menit ke depan. Jadi insya Allah di sini aku bakal sharing pengalaman tentang bisnis aku, small business yang aku jalanin sekitar 7 tahunan ya. Jadi aku tuh mulai bisnis dari kelas 4 SD. 4 SD situ aku jual semacam kunciran rambut, kotak pensil dari kain flanel ngejahit sendiri, kemudian jedai, pokoknya kayak jepitan-jepitan, pokoknya yang unyu-unyu anak kecil gitu lah ya. Nah, di situ aku jualan masih yang kayak ya udah ke teman sekelas offline, terus kalau pas pulang kampung itu aku jualin ke desa-desa keliling naik sepeda gitu. Dan itu seru banget, itu pengalaman yang gak bakal aku lupain gitu. Nah pas udah kelas 6 SD itu tuh lagi zaman-zamannya ini sih kayak squishy, slime itu aku juga jualin. Pokoknya aku ngikutin banget perkembangan zaman pada saat itu. Nah memang kayak aku kesini-sini itu tuh kayak baru sadar gitu kalau misalkan aku selalu ngejualin mengikuti perkembangan zaman, ternyata nggak akan paten, nggak akan menetap gitu, nggak bakal stay, pelanggannya bakal beli terus gitu, enggak gitu. Jadi aku makin sadar bahwa aku mending cari produk jualan yang mana bisa dibeli orang kapanpun tanpa memandang zaman gitu. Nah ini di belakang aku nih ada gamis-gamis jualan aku. Ini tuh dulu aku sempet jadi agennya dari Purnama Sari Devi juga. Itu tuh brand abaya-abaya yang bahannya tuh kayak bahan-bahan dari Saudi gitu. Dan itu tuh cukup laris banget. Itu masa-masa kejayaan aku banget ya, Masya Allah, tabarakallah gitu. Kalau dibilang kayak cukup terharu sih pada masa itu, kayak masih SMA terus bisa menghasilkan duit sendiri itu sebuah kebahagiaan tersendiri ya tentunya. Nah, singkat cerita, pas SMA aku kebetulan boarding school, jadi aku nggak bisa pulang ke rumah, nggak bisa di stok jualan tuh palingnya seminggu sekali aku di stoknya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan aku selalu mencari celah, mencari kesempatan di dalam kesempitan, dimana di saat itu aku jualan ini kaos kaki, karena kan boarding schoolnya itu kebetulan sekolah tahfiz yang mana ada beberapa orang juga yang pakai cadar, jadi aku jualan juga nih cadar, jualan hijab, kerudung, himar. Nah tapi belum sampai yang gamis karena aku kayak belum berani kan, karena modalnya besar juga kalau gamis, karena range harga gamis yang aku jual yang dari brand Purnama Sari Devi itu tuh sekitar 300-an. Jadi kayak mungkin kalau anak SMA takutnya bukan di target pasarnya gitu ya, jadi aku mikir kayak jualnya yang murah-murah dulu deh gitu. Nah di saat itu di SMA itu aku juga jualin ciput, handsock, pokoknya yang harganya tuh di bawah 100.000 deh gitu, yang masih bisa dijangkau dengan duit anak asrama gitu lah bahasanya. Nah ketika pandemi, kebetulan tuh pandemi di saat aku kelas 2 SMA ya, pertengahan semester mau ke semester 2 gitu. Nah itu tuh di situ aku di rumah mikir, karena aku kayak nggak bisa yang diem aja terus nganggur kayak cuman belajar selesai nge-zoom, kan dulu pakai zoom gitu, terus kayak udah selesai belajar buat besoknya tidur, makan, bangun kayak gitu-gitu dong. Itu kayak terlalu flat gitu loh menurut aku ya. Kehidupan aku tuh, aku nggak pengen kehidupan aku di dunia ini tuh tidak ada manfaatnya gitu. Jadi kayak aku berusaha mencari sesuatu yang membuat aku tuh produktif gitu. Nah aku nemu nih brand PSD Purnama Sari Devi ini tuh dari kayaknya dari reels Instagram gitu. Pokoknya dari Instagram deh aku lihat, terus aku tanya buka reseller enggak. Di situ kebetulan mereka belum yang punya reseller gitu, jadi aku reseller pertama. Dan alhamdulillahnya sekitar berapa bulan ya, kayaknya nggak nyampe setahun tuh aku naik jadi agen. Agen itu tuh ya pokoknya beda lah ya, maksudnya kayak dari segi keuntungannya, dari segi pemasukan dan syarat masuknya itu juga beda. Cuman di situ aku bersyukur banget karena aku reseller pertama, jadi otomatis aku itu udah punya database customer PSD pusat gitu. Sampai sini paham nggak? Jadi kayak aku itu yang megang mereka gitu, customer PSD yang
which means itu sekitar kayak mungkin berapa followers ya, followersnya tuh udah pokoknya udah puluhan ribu lah, udah puluhan ribu followers. Dan itu tuh masuknya kan produk baru ya, kalau nggak salah PSD itu baru muncul, baru berdiri itu di tahun 2017 ya kalau nggak salah. Jadi karena orang kan pilihannya cuma dua, antara beli langsung ke pusat atau beli ke aku. Nah, apa yang membuat customer PSD itu mungkin beberapa ada yang milih order di aku karena satu, aku mengutamakan pelayanan yang baik. Jadi ini penting banget buat teman-teman small business semua. Pelayanan small business itu nomor satu. Kalian harus perhatiin banget pelayanan kalian. Dari segi chat ke customer itu harus benar-benar seramah mungkin. Nah juga selain dari keramahan customer service juga, dari free gift itu penting banget teman-teman. Kayak ini satu abaya misal 300.000 ya, 300.000 mungkin mereka kayak mandang kalau bagi mungkin istri-istri konglomerat gitu kayak 300.000 tuh hal yang biasa gitu. Cuman bagi mereka yang baru hijrah, 300.000 itu tuh sesuatu yang besar gitu ya. Kayak cobalah kita selipin free gift. Waktu itu sih aku selipinnya free gift kayak semacam scrunchie kunciran rambut gitu ya. Nah scrunchie ini tuh gimana ya, aku mikir kenapa scrunchie, karena free gift scrunchie itu jarang yang make, maksudnya jarang yang nyamain gitu di all shop lain. Cuman kalau sekarang kayaknya udah banyak sih, tapi kalau dulu tuh belum banyak. Dan apa ya, scrunchie itu hal yang kecil, hal yang murah, kita bisa beli atau bikin sendiri dari kain perca, tapi itu tuh kepake banget gitu kan, karena tahu sendiri kan cewek itu pasti sering kunciran rambutnya hilang gitu. Dan apalagi dijadiin free gift buat abaya, itu tuh bakal jadi bermanfaat banget gitu. Jadi kayak mereka tuh pasti bakal amazed. Modal kita buat beli scrunchie itu nggak seberapa gitu, cuman mungkin bagi sebagian orang itu tuh merupakan hal yang patut diapresiasi sih. Selain scrunchie juga, waktu itu aku sempet kasih buku zikir pagi petang, yang mana itu tuh pemberian dari pusatnya PSD langsung, jadi aku tinggal ngasihin lagi aja ke customer gitu, dan itu juga cukup bermanfaat. Dan untuk sekarang itu PSD pusat itu ngasih parfum kecil, dan itu unik banget sih kataku, parfum 5 mili gitu loh, jadi kayak buat sampel. Dan mereka tuh juga ngejualin parfum-parfumnya dalam jumlah yang besarnya, yang 35 mili. Jadi ketika mereka sudah mencium sampelnya terus mereka suka, itu bisa menjadi bagian dari strategi marketing yang bagus, sehingga mereka beli yang versi ukuran yang besarnya kayak gitu sih. Pemikiran strategi marketing yang bagus gitu ya. Oke, next kita bakal ngomongin tentang rekomendasi untuk bisnis pemula, small business yang kita bisa lakuin sekarang itu apa. Kalian bisa mulai dari bisnis reseller dulu atau marketer. Jadi kalau marketer itu biasanya yang nggak membutuhkan modal, jadi kalian tuh cukup mempromosikan dagangan orang, sehingga kalian nggak perlu nyetok, kalian promosi, terus kalau ada yang mau kalian beliin, terus langsung di dropship gitu. Jadi kayak dropshipper gitu, di dropship langsung dari kantor pusat langsung dikirim ke alamat customer kalian itu sih. Dan sekarang di TikTok itu kan, di Shopee itu banyak banget Shopee affiliate, TikTok affiliate, yang mana kalian mendapatkan berbagai keuntungan dengan hanya mempromosikan dan menyebarkan link yang kalian sebarkan. Dan ketika orang beli dari link kalian itu, kalian dapat komisi. Kataku itu lumayan banget sih, tapi itu menurut aku terlalu kayak gabut gitu, karena saingannya banyak tentunya ya. Dan kalian harus pinter-pinter menjadi content creator yang bagus untuk mendapatkan dan menggait banyak database customer supaya mereka beli di link kalian gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen small business yang bener-bener pengen stok barangnya itu ada, kan itu pasti kayak ada kebahagiaan sendiri gitu gak sih? Kalau kalian packing sendiri barangnya, terus kalian melayani langsung customer, itu pasti ada kebahagiaan sendiri. Dan tentunya keuntungannya biasanya lebih besar dibandingkan hanya sekedar mempromosikan link atau menjadi marketer atau dropshipper gitu. Jadi biasanya reseller itu ada ya satu tingkat di atas dropshipper, marketer gitu, dan keuntungannya juga satu tingkat di atasnya gitu sih. Dan untuk bisnis apa yang bisa kalian coba, menurut aku ya, kalau dulu aku sempat kepikiran dan alhamdulillah terrealisasi, itu adalah bisnis skincare. Skincare itu
ada masa expirednya ya tentunya. Cuman yang membuat aku memutuskan skincare, pertama harga dari skincare yang aku jual itu relatif harga mahasiswa banget. Jadi kayak orang pasti pengen dong punya muka glowing, punya muka sehat kayak gitu. Nah cuman dengan mengeluarkan merogoh kocek uang dikit dari sisa uang jajan, itu pasti mereka itu sekarang udah hal yang sepele. Sekarang mahasiswa atau pelajar zaman sekarang itu 10.000 kayak udah bukan hal yang besar gitu loh, kayak mereka udah ngeluarin udah kayak gitu. Terus juga selain skincare mungkin bisa, tapi skincare-nya harus dari brand yang cukup terkenal gitu, atau misal brand baru yang kayak misal kalau zaman sekarang itu yang lagi terkenal kayak eyelash serum bulu mata kayak gitu. Jadi mungkin kalian bisa nyoba jadi reseller mereka, misal pasti ada ketentuan pembelian awalnya dulu gitu kan. Cuman kayak kalian bisa diskusiin dulu sama mereka, terus kalau misalkan cocok langsung aja digasken. Pokoknya jangan mikir panjang karena ya semua itu ada masanya ya. Jadi kayak kalau kalian nggak mulai sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kalian yang ngelakuin siapa lagi gitu. Nah kayak gitu sih intinya. Dan juga selanjutnya itu adalah gimana aku bisa istiqomah, bisa konsisten jualan produk itu tanpa kayak merasa down atau merasa kayak kayaknya nggak bakal laku deh, kayak pesimis tuh pasti ada ya di setiap small business. Semua orang tuh pasti ada, termasuk aku. Dulu aku selalu sempet pesimis, dan kalau diceritain tuh cukup panjang ya. Pokoknya intinya aku sempet ada struggle di bisnis aku ini. Entah itu masalah pokoknya masalah eksternal yang kebawa jadi masalah bisnis, yang mana itu tuh membuat sedikit kalau zaman sekarang mah mental health awareness udah cukup bukan hal yang tabu lagi gitu. Dan pokoknya aku sempat ada beberapa inilah struggle di situ, sehingga mengharuskan aku untuk pergi ke psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Karena jujur deh, bisnis itu kita benar-benar ngelatih mental kita. Buat para small business nih, kalian harus punya mental baja dulu deh. Itu modal awalnya. Selain niat dan uang, kalian harus punya mental baja. Please, kalau mental kalian mental yupi, aku saranin jangan dulu. Nanti jatuhnya kayak aku. Karena kalau misalkan udah kayak gitu, susah. Nanti kalau kalian udah terjebak nih, dunia bisnis itu kan kejam ya. Kalau misalnya kalian udah terlanjur berkecimpung, udah terlanjur nyemplung di situ, kalian bakal susah buat keluarnya gitu. Karena dilemanya tuh panjang banget, hingga akhirnya ya semuanya tuh akan jadi sia-sia kalau kalian nggak suka sama apa yang kalian lakuin sekarang gitu. Nah, untuk saat ini yang masih aku jual tuh adalah deodoran spray dari brand Diona Essential. Nah, itu tuh kenapa aku masih istiqomah sampai sekarang, karena pertama, walaupun aku nggak promosi, tetap ada yang order. Itu dia. Karena sekarang itu kuliah tuh lagi sibuk-sibuknya gitu loh. Jadi aku kayak yang mengandalkan reseller aku, karena ada reseller juga, dan tanpa aku promosi itu tuh customer berdatangan sendiri. Karena alhamdulillahnya nih di Shopee itu tuh kalau nggak salah udah 3.000 terjual gitu di tokoku. Jadi ya pasti kepercayaan orang tuh terlihat dari situ dulu nggak sih biasanya. Aku juga kalau beli suatu produk di Shopee itu pasti ngelihat dari berapa terjualnya dulu gitu loh. Dan alhamdulillah Diona Essential ini tuh udah cukup dipercaya oleh masyarakat gitu, dan udah banyak juga yang pakai, dan mereka repurchase terus, jadi udah menjadi suatu kebutuhan gitu ya. Nah terus itu yang masih aku pertahankan sampai saat ini. Dan kalau untuk abaya-abaya aku ini, abaya-abaya dari pertama Sari Devi, aku udah nggak jual lagi. Kenapa? Karena banyak pertimbangannya sih, serius, dan aku nggak bisa ceritain satu-satu. Tapi intinya aku lagi capek aja sih sebenarnya ini, kayak lagi capek dan pengen butuh istirahat sejenak. Yang aku pengen ngejalanin bisnis yang tidak membuat stres, dan aku pengen enjoy my life. Ya pokoknya intinya gitu deh, kayak gitu. Terus juga sekarang aku lagi mau create bisnis parfum. Jadi bisnis parfum di sini itu tuh aku pengen jual versi yang kecil-kecilnya, kayak ya 5 mili sampai 10 mili gitu. Nah di situ aku baru mau ngeracik
tinggal nunggu ini ya sih, lagi nunggu botolnya buat datang gitu. Nah, buat kalian yang mau cek, stay tune aja terus di Instagramnya @zerlin.shop. Di situ nanti aku bakal update sih kalau misalkan aku udah berhasil create my own business perfume. Ya udah kayak gitu. Nah, kalau untuk tips-tips dari aku yang selain yang dari tadi, aku pengen pertama kalian harus lurusin niat dulu nih. Kalian niat jualan tuh sebenarnya kalian tuh jualan untuk apa sih? Apakah cuman untuk mencari duit? Ataukah untuk hobi, misal emang hobi jualan gitu. Karena aku tuh hobi jualan, tapi nyatanya ada suatu masa dimana hobi jualan aku itu tuh mulai pudar gitu. Karena pasti ada, setiap kegiatan tuh pasti ada titik jenuhnya ya. Tapi ya kayak gitu sih, kayak kalian kalau misalkan udah lurusin niat jualan, mau sehebat apapun badai yang menerpa kalian, pasti kalian bakal inget, oh iya, niat aku jualan tuh ini loh. Aku harus tetap berjuang, aku harus tetap maju. Karena kalau misalkan aku stuck di tempat, ya udah aku bakal kalah dan aku gak bakal berhasil bisnis aku gitu. Ya ini tuh kan ini tips segmen sekarang ini tuh untuk para mahasiswa dan ibu rumah tangga ya. Banyak yang berspekulasi bahwa mahasiswa dan ibu rumah tangga, mahasiswa itu kebanyakan hanya beban orang tua. Kalian harus patahkan opini tersebut dengan cara kalian bisa loh menghasilkan uang sendiri. Dan para ibu rumah tangga, kalian banyak orang bilang ibu rumah tangga itu hanya jadi beban suami yang kerja tapi istrinya yang nikmati. No, kalian harus mematahkan opini itu. Jadi kalian harus memiliki semangat yang membara. Tips dari aku, selain kalian harus terusin niat, kalian harus minta restu dulu. Kalian harus minta restu untuk mahasiswa. Mintalah restu ke orang tua kalian, karena restu itu sumpah deh, sepengaruh itu. Dulu aku gak direstuin, dan ya bisnisku gagal. Dan kalau untuk ibu rumah tangga, izin guys ke suami. Kalau suami gak ngebolehin, yaudah jangan gitu kan. Kalau misalkan bolehin, yaudah gaskan gitu. Ya pokoknya restu, niat dan restu itu nomor 1. Sama juga aku saranin kalian buat istiqoroh. Please, bisnis itu perjalanan panjang dan bisnis itu kan harus berani buat rugi ya. Kalau kalian nggak berani buat rugi, artinya ya kalian jangan bisnis, mending kerja aja gitu, mending kalian kerja di orang gitu. Ini disclaimer aja ya buat kalian yang baru mulai bisnis. Bisnis enak, aku bakal dapat duit sendiri, keuntungannya banyak. No, banyak struggle dan obstacles yang harus kalian lewati. Aku saranin kalian jualanlah apa yang kalian suka. Jadi nih amit-amitnya setidaknya kalau nggak ada yang beli, itu bisa buat kalian gitu, intinya gitu sih. Dan itu tuh ya amit-amitnya aja gitu kan, tapi kita harus menghindari itu semua. Naudzubillah min zalik gitu. Dan untuk pembicaraan terakhir kali ini tuh ingin bilang aja ke kalian bahwa kalian yang nonton ini pasti kalian tuh kayak pasti udah ada secercah niat buat pengen mulai bisnis gak sih? Doa aku buat kalian, semoga kalian itu bisa membangun bisnis yang kalian sukai, dan semoga mental kalian kuat. Udah sih itu aja. Karena kalian bener-bener butuh mental yang kuat banget. Mental baja itu bener-bener dibutuhin ya, ingat itu. Dan aku harap semoga kalian baik-baik aja selama di bisnis. Semoga kalian bisa melewati segala struggle dan obstacles dan sisi-sisi jahatnya dunia bisnis. Semoga kalian bisa bertahan di dunia yang kejam ini. Aku tahu kalian itu udah Masya Allah banget, udah punya keinginan buat bisnis. Yakin kalian itu punya potensinya. Kalian punya potensi, dan aku yakin kalau kalian bisa kembangin dari inovasi yang kalian punya, kalian bakal sukses. Jadi saran aku buat kalian, kalau kalian udah punya ide, langsung eksekusi. Jangan tunda-tunda.
takut idenya keburu dicolongan sama orang lain. Segitu aja dari aku untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai terakhir ini. Kalau kalian berkenan boleh di like juga, boleh di komen, siapa tahu ada insight positif dari kalian, dan sharing juga pengalaman bisnis kalian. Misal ada yang udah pernah ada pengalaman bisnis atau pengen nanya-nanya juga boleh drop di kolom komentar aja. Terus kalau kalian mau subscribe sih monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.